Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Di sini saya menjadi moderator pada presentasi mata kuliah keperawatan anak. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja. Untuk yang pertama, silahkan kelompok ke-18 dimulai saja. Silakan Mal Ardiansah dan kawan-kawan dimulai saja presentasinya. Baik, terima kasih buat Mas Riki ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang tentang gangguan pada retardasi mental anak yang disusun oleh saya sendiri Aldiansah, Nisa Sopiana, Rangga Malju. Selanjutnya, pengertian retardasi mental pada anak adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata sebagai diukur oleh tes inteligensi yang dilaksanakan secara individual. Istilah lain dari retardasi mental yang sering digunakan di Indonesia yaitu tunggrahita. Menurut Aprianto dalam Otomi 2016, tunarita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran, retardasi mental berarti keterbelakangan mental. Selanjutnya, klasifikasi yaitu yang pertama retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan disebut juga moron atau debil. Yang kedua retardasi mental sedang. Anak retardasi mental sedang disebut juga imbisil. Yang ketiga retardasi mental berat. Kelompok anak retardasi mental berat sering disebut idiot. Pengajian. Yang pertama, riwayat kesehatan, tanyakan tentang mempengaruhi kedua, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, kaji Heikin personal individu mulai dari ekstremitas atau atas sampai bawah. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, kerusakan integritas kulit. Yang kedua, gangguan membran mukosa mulut. Defisit, yang tadi defisit keperawatan diri atau kebersihan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini ada diagnosa, tujuan, intervensi rasional. Diagnosa kerusakan integritas kulit. Setelah tindakan selama masalah klien teratasi dengan kriteria hasil dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam. 1. Integritas kulit klien baik. 2. Klien mampu mempertahankan kelembaban kulit. 3. Tidak ada luka atau lesi pada kulit. Intervensinya: 1. Kaji kembali pola kebutuhan personal klien. 2. Kaji keadaan luka pasien, jaga kebersihan tempat tidur, selimut bersih dan kencang.
4. Lakukan perawatan luka dengan teknik steril. 5. Anjurkan pasien menggunakan lotion setelah mandi. 6. Melibatkan menjaga tempat. Rasionalnya 1. Data dasar dalam melakukan intervensi. 2. Menentukan intervensi lebih lanjut. 3. Mengurangi tekanan dan menghindari luka dekubitus. 4. Penyembuh luka. 5. Pencegah kehilangan kelembaban. 6. Keluarga merupakan orang terdekat klien. Next. Diagnosa kerusakan integrasi kulit. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah klien teratasi dengan kriteria hasil 1. Mukosa oral kembali normal, tidak bengkak dan tidak hiperemi. 2. Luka atau lesi berkurang. 3. Membran mukosa oral lembab. Intervensinya 1. Kaji kembali pola kebersihan mulut. 2. Kaji keadaan luka pasien. 3. Lakukan kebersihan mulut sesudah makan dan sebelum tidur. 4. Gunakan sikat gigi yang lembut. 5. Lakukan penyelidikan kesehatan tentang kebersihan mulut. 6. Kelola pemberian obat kumur. Rasionalnya 1. Data dasar dan melakukan intervensi. 2. Menentukan intervensi lebih lanjut. 3. Memberikan kotoran dan mencegah karang gigi. 4. Mencegah pendarahan. 5. Mencegah gangguan mukosa. 6. Membantu menyembuhkan luka. Next. Defisit diagnosa defisit perawat atau diri kebersihan diri. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah klien teratasi dengan kriteria hasil 1. Mampu cuci tangan dengan baik dan benar. 2. Mampu merawat gigi dan mulut, mampu mempertahankan kebersihan. Intervensinya ada kaji kembali pola kebersihan diri. 2. Bantu klien dalam membersihkan badan, mulut, rambut, tangan, dan kuku. 3. Ajarkan klien gosok gigi. 4. Ajarkan klien cuci tangan. 5. Klien keluar ke dalam menjaga kebersihan diri klien. Rasionalnya terdiri dari data dasar dalam melakukan intervensi. 2. Menciptakan rasa nyaman. 3. Menjaga kebersihan gigi dan mulut. 4. Menjaga kebersihan tubuh. 5. Keluarga merupakan orang terdekat klien. Lalu ada evaluasi. 1. Mendemonstrasikan cara memenuhi personal hygiene. 2. Merespon nyaman klien. Lanjut. Error. Udah, itu barusan slide terakhir. Oh, itu slide yang terakhir. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelompok ke-18 ya. Oh, sama-sama. Selanjutnya audiens silakan apabila ada yang bertanya silakan ditanyakan. Iya. Kalau tidak ditulis di chat grup aja nggak apa-apa biar nanti enggak lupa. Monggo.
Yuk silahkan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau bertanya kali, Ki? Assalamualaikum, izin bertanya. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebabnya retardasi mental? Tolong diulangi, Mas Arif. Apa penyebabnya retardasi mental? Oh, baik. Untuk pertanyaan maksimal 3 nggih, biar tidak kelamaan nantinya. Assalamualaikum, izin bertanya. Iya, monggo. Monggo. Bagaimana cara menghadapi anak dengan retardasi mental? Terima kasih. Mbak Putri, silakan di-share screen saja untuk kelompok 19. Iya, bentar. Silakan Aziz dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok 19 yang beranggotakan Sana dan Ristia akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada anak autisme. Next, Mbak. Mbak Putri. Ya, autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa komunikasi yang normal. Autisme masa kanak-kanak dini adalah penarikan diri dan kehilangan kontak dengan realitas atau orang lain. Pada bayi tidak terlihat tanda dan gejala, menurut Sakarin RM 1996-305.
Etiologinya yaitu yang pertama faktor genetik. Pada anak autis dimungkinkan penyebabnya adanya kelainan kromosom yang disebutkan sindrom Fragile X, ditemukan pada 5-20% penyandang autis. Untuk yang kedua yaitu faktor cacat atau kelainan pada bayi. Di sini penyebab autis dapat dikarenakan adanya kelainan pada otak anak yang berhubungan dengan jumlah sel syaraf, baik itu selama kehamilan ataupun Sorry, sinyalku jelek ya. Tak ulang lagi ya. Oke. patofisiologi, Mbak. Ya, untuk patofisiologi, menurut Lumban Tobing tahun 2000, penyebab autisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keluarga dan psikologis. Respon anak-anak terhadap stresor dari keluarga dan lingkungan. Untuk yang kedua, kelainan organ-organ biologi dan neurologi atau syaraf, berhubungan dengan kerusakan organ dan syaraf yang menyebabkan gangguan fungsi-fungsinya, sehingga menimbulkan keadaan autisme pada penderita. Yang ketiga itu faktor genetik. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa 2-4% dari saudara kandung juga menderita penyakit yang sama. Untuk yang keempat yaitu faktor kekebalan tubuh. Manifestasi klinis pada anak autisme. Yang pertama yaitu penarikan diri, yang kedua gerakan tubuh stereotipik, kebutuhan kesamaan yang mencolok, minat yang sempit, keasikan dengan bagian-bagian tubuh. Untuk yang ketiga, ledakan marah menyertai gangguan secara rutin. Yang keempat yaitu kontak mata minimal atau tidak ada. Untuk yang kelima, sikap dan gerakan yang tidak biasa seperti mengepakkan tangan dan mengedipkan mata, wajah yang menyeringai, melompat, berjalan-berjalan bersingkat-singkat. Ciri yang khas pada anak autis itu yang pertama defisit keteraturan verbal, yang kedua abstraksi atau memori rutin dan pertukaran verbal timbal balik. Yang ketiga yaitu kekurangan teori berpikir atau defisit pemahaman yang dirasakan atau dipikirkan orang lain. Untuk penata laksanaan autisme itu sendiri yaitu yang pertama terapi perilaku. Terapi perilaku yang dikenal di seluruh dunia adalah Applied Behavioral Analysis yang diciptakan oleh O. Ivar Lovaas, PhD, dari University of California, Los Angeles atau UCLA, Rudy 2007. Dalam terapi perilaku, fokus penanganan terletak pada pemberian reinforcement positif setiap kali anak berespon benar sesuai instruksi yang diberikan. Untuk yang kedua yaitu terapi biomedik. Terapi biomedik merupakan penanganan secara biomedis melalui perbaikan metabolisme tubuh serta pemberian obat-obatan oleh dokter yang berwenang. Vitamin dan obat yang dianjurkan adalah vitamin B6, risperidon, dan lain-lain. Sedangkan menurut Handoyo 2008, obat-obatan yang dipakai terutama untuk penyandang autisme sifatnya sangat individual dan perlu hati-hati. Yang ketiga yaitu terapi integrasi sensori.
Integrasi sensori berarti kemampuan untuk mengolah dan mengartikan seluruh rangsang sensoris yang diterima dari tubuh maupun lingkungan. Dan kemudian menghasilkan respon yang terarah. Disfungsi dari integrasi sensoris atau disebut juga disintegrasi sensoris berarti ketidakmampuan untuk mengolah rangsang sensoris yang diterima. Gejala adanya disintegrasi sensoris bisa tampak dari pengendalian sikap tubuh, motorik halus, dan motorik kasar. Untuk yang keempat yaitu terapi okupasi. Hampir semua anak autistik mempunyai keterlambatan dalam perkembangan motorik halus. Gerak-geriknya kaku dan kasar. Mereka kesulitan untuk memegang pensil dengan cara yang benar, kesulitan untuk memegang sendok dan menyuap makanan ke mulutnya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, terapi okupasi sangat penting untuk melatih mempergunakan otot-otot halusnya dengan benar. Muharji 2009. Next, Mbak Put. Yang kelima yaitu psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi khusus bagi anak autisme yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif dari orang tua. Psikoterapi menggunakan teknik bermain kreatif verbal dan non-verbal yang memungkinkan orang tua lebih mendekatkan diri kepada anak autisme mereka dan lebih mengenal lagi berbagai kondisi anak secara mendetail guna membantu proses penyembuhan anak. Yang keenam yaitu terapi diet. Untuk diet yang pertama yaitu diet bebas gluten dan bebas kasein. Pada umumnya, orang tua mulai dengan diet tanpa gluten dan kasein, yang berarti menghindari makanan dan minuman yang mengandung gluten dan kasein. Untuk yang kedua yaitu diet bebas zat adiktif. Zat adiktif terdiri dari pewarna, penambah rasa sintesis, aspartam, nitrat pada makanan, dan pestisida yang mungkin ada dalam makanan dapat memperparah keadaan anak autis. Menurut Haryadi tahun 2009. Contoh bahan makanan yang mengandung zat adiktif adalah sosis, kornet, chicken nugget, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu diet bebas fenol atau salisilat. Bahan makanan yang harus dihindari adalah almond, apel, tomat, mangga muda, dan alpukat. Efek yang dimungkinkan dari bahan makanan yang mengandung salisilat dapat memperberat kebocoran usus. Menurut Budiman tahun 2002. Untuk yang terakhir yaitu pemberian suplemen makanan. Suplemen-suplemen tersebut adalah vitamin C, vitamin zinc, enzim, melatonin, atau semacam hormon untuk memperbaiki jam biologis tubuh, dan kalsium. Menurut Budiman 2002. Komplikasi. Penderita autisme mungkin mengalami masalah pada pencernaan, pola makan atau pola tidur yang tidak biasa, perilaku agresif, dan sejumlah komplikasi lain seperti yang pertama, gangguan mental. Autisme dapat menyebabkan penderita mengalami depresi, cemas, gangguan suasana hati, dan perilaku impulsif. Untuk yang kedua, yaitu gangguan sensorik. Penderita autisme dapat merasakan sensitif dan marah pada lampu yang terang atau suara yang berisik. Pada beberapa kasus, penderita tidak merespons sensasi sensorik seperti panas, dingin, atau nyeri. Untuk yang ketiga, yaitu kejang. Kejang bisa terjadi pada penderita autisme dan dapat muncul pada usia anak-anak atau remaja. Yang keempat, yaitu tuberosklerosis. Tuberosklerosis adalah penyakit langka yang memicu tumbuhnya tumor jinak dan banyak organ tubuh termasuk otak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizkyana. Monggo. Ya, terima kasih Mas Nur Aziz. Saya lanjutkan proses selanjutnya ada proses asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengajian identitas pasien. Identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, bangsa, tanggal, jam masuk ke rumah sakit, nama bangsa, tanggal, jam masuk RS, nomor registrasi, dan diagnosis medis. Yang kedua, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan meliputi riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan ketika anak dalam kandungan atau terdahulu. Yang selanjutnya riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga, status perkembangan anak. Yang
pertama, anak kurang merespon orang lain, anak sulit fokus pada objek dan sulit mengenali bagian tubuh, anak mengalami kesulitan dalam belajar, lalu anak sulit menggunakan ekspresi non-verbal. Yang terakhir, keterbatasan kognitif. Selanjutnya, yang keempat, pemeriksaan fisik meliputi anak tertarik pada sentuhan atau menyentuh, terdapat ekolalia, sulit fokus pada objek semula bila anak berpaling ke objek lain. Anak tertarik pada suara tapi bukan pada makna benda tersebut, peka terhadap bau. Yang kelima, risiko sosial, menarik diri dan tidak responsif terhadap orang tua, memiliki sikap menolak perubahan secara ekstrim, ketertarikan yang tidak ada tempatnya dengan objek, perilaku menstimulasi diri, pola tidur tidak teratur, permainan stereotip, perilaku deskriptif terhadap diri sendiri dan orang lain, tantrum yang sering, peka terhadap suara-suara yang lembut bukan pada suatu pembicaraan, kemampuan bertutur kata menurun. Selanjutnya ada diagnosa perawatan. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal, kedua, risiko gangguan perkembangan, ketiga, gangguan proses keluarga. Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu cara dari status masalah kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik. Contoh tindakan atau implementasi terhadap anak yang mengidap autisme meliputi yang pertama, mengidentifikasi beban prognosis secara psikologis. Yang kedua, mengidentifikasi sesuai harapan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga. Yang keempat, menghargai dan mendukung mekanisme coping adaptif yang digunakan. Yang kelima, menginformasikan kemajuan pasien secara berkala. Yang keenam, mendukung anak berinteraksi dengan anak lain. Yang ketujuh, mengajarkan sikap kooperatif, bukan kompetisi di antara anak. Yang terakhir, merujuk untuk konseling jika perlu. Untuk intervensinya, diagnosa yang pertama, risiko gangguan perkembangan. SLKI luaran ya, atau juga outcome. Kriteria hasil meliputi keterampilan atau perilaku sesuai usia membaik, kemampuan melakukan perawatan diri membaik, respon sosial membaik. Untuk intervensinya, promosi perkembangan anak, observasi meliputi identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak. Terapeutik meliputi fasilitas hubungan anak dengan teman sebaya, dukung anak berinteraksi dengan anak lain, lalu dukung anak mengekspresikan perasaannya secara positif. Untuk edukasi meliputi jelaskan nama-nama benda objek yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, ajarkan sikap kooperatif, bukan kompetisi di antara anak. Yang ketiga, ajarkan anak cara meminta bantuan dari anak lain jika perlu. Untuk kolaborasinya, rujuk untuk konseling jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan proses keluarga. Untuk standar luarannya, proses keluarga. Kriteria hasil meliputi yang pertama, adaptasi keluarga terhadap situasi membaik. Yang kedua, kemampuan keluarga berkomunikasi secara terbuka di antara anggota keluarga membaik. Yang ketiga, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga membaik. Yang keempat, ketepatan peran keluarga pada tahap perkembangan membaik. Untuk intervensinya, dukungan coping keluarga.
Observasi meliputi identifikasi beban prognosis secara psikologis. Kedua, identifikasi sesuai harapan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Terapeutik meliputi yang pertama, dengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga. Yang kedua, bersikap sebagai pengganti keluarga untuk menenangkan pasien dan atau jika perlu, jika keluarga tidak dapat memberikan perawatan. Yang ketiga, hargai dan dukung mekanisme coping adaptif yang digunakan. Untuk edukasi meliputi yang pertama, informasikan kemajuan pasien secara berkala. Yang kedua, informasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia. Untuk kolaborasi meliputi rujuk untuk terapi keluarga jika perlu. Next. Diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal. Untuk standar luarannya komunikasi verbal, kriteria hasil meliputi yang pertama, kemampuan berbicara meningkat, yang kedua kemampuan mendengar meningkat, yang ketiga kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat. Untuk intervensinya, promosi komunikasi, defisit bicara. Observasi meliputi monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Yang kedua, monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, misi, memori, pendengaran, dan bahasa. Yang ketiga, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat, memori, pendengaran, dan bahasa. Yang keempat, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi, Terapeutiknya meliputi yang pertama, gunakan metode komunikasi alternatif, menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat, tangan, dan komputer. Yang kedua, gunakan juru bicara jika perlu. Untuk edukasi meliputi anjurkan bicara perlahan. Yang kedua, anjurkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Untuk kolaborasi meliputi rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk audiens, silakan apabila ada yang mau ditanyakan saja. Ya, udah satu ini dari Mbak. Izin bertanya. Sebelum perkenalkan, saya sudah Viva. Pertanyaannya, umur berapa biasanya gejala autisme bisa terdeteksi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Tidak ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Gak ada. Oke, kalau gitu lanjut ke kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 20 akan mempresentasikan tentang attention deficit hyperactive yang beranggotakan Jenny Neviami, Muhammad Arif Effendi, dan saya sendiri, Sinda Yuning Praisti. Next. Definisi. Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan yang diketahui sebagai gangguan hiperaktivitas. Defisit perhatian adalah suatu kondisi kronologi kronis yang diakibatkan dari adanya gangguan fungsi pada sistem saraf pusat dan tidak berkaitan dengan jenis kelamin, tingkat kecerdasan, atau lingkungan kultural. Dapat disimpulkan bahwa ADHD adalah gangguan neurobiologis yang menyebabkan kelainan hiperaktivitas, kecenderungan untuk mengalami masalah pemusatan perhatian, kontrol diri, dan kebutuhan untuk selalu mencari stimulus yang mulai ditunjukkan oleh anak sebelum usia 4 tahun. Dan hal tersebut menyebabkan anak ADHD akan menunjukkan banyak masalah ketika SD karena dituntut untuk memperhatikan pelajaran dengan tenang, belajar berbagai keterampilan akademik, dan bergaul dengan teman sebaya sesuai aturan. Next. Etiologi. Berbagai penelitian menunjukkan penyebab terjadinya gangguan ini meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap fungsi otak. 1. Faktor penyebab. Ada faktor genetik, faktor neurologik, dan proses dalam otak, faktor neurotransmitter, faktor psikososial, faktor lingkungan. 2. Faktor predisposisi meliputi teori psikodinamika, teori biologia, dan teori dinamika keluarga. Klasifikasi ADHD. Dalam mendiagnosis ADHD, dokter juga perlu membedakan tipe yang dialami pasien menjadi 1. Tipe kombinasi. Pasien memenuhi kriteria baik pengguna pemusatan perhatian dan berhiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. 2. Tipe predominan gangguan pemusatan perhatian. Pasien memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian, namun tidak memenuhi kriteria hiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga, tipe predominan hiperaktif impulsif. Pasien memenuhi kriteria hiperaktif impulsif, namun tidak memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arif. Baik, saya lanjutkan. Manifestasi klinis ADHD. Menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder atau disingkat DSM-IV, terdapat gejala utama ADHD yaitu inatensi, yaitu anak ADHD menunjukkan kesulitan memusatkan perhatian dibanding dengan anak normal
dengan umur, jenis, kelamin yang sama. 2. Hiperaktivitas. Itu ADHD juga menunjukkan aktivitas yang sangat berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik aktivitas motorik maupun verbal. Yang ketiga, impulsivitas dan perilaku impulsif. Itu anak yang menderita ADHD pada umumnya tidak mampu menghambat tingkah lakunya pada waktu memberikan respon terhadap tuntutan situasional dibandingkan dengan anak normal dengan umur dan jenis kelamin yang sama. Lanjut. Selanjutnya patofisiologi. Sebagian besar profesional sekarang percaya bahwa ADHD terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu kesulitan dalam perhatian berkelanjutan, pengendalian atau penghambatan impuls, kegiatan berlebihan. Beberapa periset seperti Barclay menambahkan masalah-masalah ini seperti kesulitan mematuhi peraturan dan instruksi, adanya variabilitas berlebih dalam berespons situasi khususnya pekerjaan sekolah. Singkatnya, ADHD merupakan suatu gangguan perkembangan yang mengakibatkan ketidakmampuan mengatur perilaku, khususnya untuk mengantisipasi tindakan dan keputusan masa depan. Anak yang mengidap ADHD relatif tidak mampu menahan diri untuk merespons situasi pada saat tertentu. Mereka benar-benar tidak bisa menunggu. Penyebabnya diperkirakan karena mereka memiliki sumber biologis yang kuat yang ditemukan pada anak-anak dengan predisposisi keturunan, menurut Martin 1998. Selanjutnya di sini ada pathway ADHD. ADHD bisa disebabkan oleh genetik, gangguan irama otak, faktor parental dan lingkungan, serta dinamika keluarga. Genetik terjadi karena ada kerusakan sistem, gangguan irama otak terjadi karena gangguan penghantar impul, faktor parental terjadi karena BPRL dan disfungsi sistem saraf pusat, kemudian lingkungan terjadi karena keracunan zat-zat kimia pencemaran. Dinamika keluarga terjadi karena mencari perhatian keluarga dan orang. Ini adalah 5 faktor yang menyebabkan ADHD. Kemudian impuls overaktif atau hiperaktif dan intonasi terjadi karena ada gangguan proses berpikir, kemudian menyebabkan ketidakmampuan atensi terhadap lingkungan sekitar sehingga muncul masalah keperawatan, hambatan interaksi sosial. Impuls overaktif, hiperaktif, dan tensi ini juga menyebabkan anak tidak bisa diam, yang menyebabkan ketidakmampuan keluarga mengendalikan. Kemudian juga menyebabkan mengendalikan anak secara paksa, bisa menyebabkan penyayaan dan muncul masalah keperawatan, ketidakefektifan coping. Yang kedua, ketidakmampuan keluarga mengendalikan juga menyebabkan menghindari anak dari lingkungan sosial, sehingga anak malu dan penolakan terhadap kondisi anak, hingga muncul masalah keperawatan, harga diri rendah. Impuls overaktif, hiperaktif, dan intonasi ini juga tidak bisa diam, bisa mengakibatkan aktivitas stuck, kemudian tidak mampu mendeteksi bahaya, hingga muncul masalah keperawatan, resiko cedera. Lanjut. Komplikasi ADHD ada 3. Yang pertama, diagnosis sekunder, gangguan konduksi, depresif, dan penyakit ansietas. Yang kedua, pencapaian akademik kurang, gagal di sekolah, sulit membaca dan mengerjakan aritmatikan, seringkali akibat abnormalitas konsentrasi. Yang ketiga, hubungan dengan teman sebaya buruk, seringkali akibat perilaku agresif dan kata-kata yang diungkapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jenny. Pemeriksaan penunjang ADHD.
Menurut Tanoyo 2013, pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada anak ADHD yaitu sebagai berikut. Pemeriksaan laboratorium yang pertama, liver function test. Yang kedua, complete blood working. Yang pertama, emission tomography. Lanjut, penata laksanaan medis ADHD. Menurut Beleza, 2000 laksanaan medis ADHD sebagai berikut. Yang pertama, stimulan. Yang kedua, atoxetine. Yang ketiga, antidepresan trisiklik. Yang keempat, modafinil. Next. Diagnosa keperawatan. Ada 3 diagnosa keperawatan yang kita ambil. Yang pertama, hambatan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan proses Pricker. Domain nomor 7, kelas 3, 00052. Yang kedua, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan pengasuh yang tidak adekuat. Domain 13, kelas 2, 00112. Yang ketiga, resiko cedera. Domain 11, kelas 2, 00032. Next. Intervensi keperawatan. Diagnosa pertama, hambatan interaksi sosial. NOC-nya, self system situasional. Communication impaired verbal. Kriteria hasilnya, lingkungan yang sportif, yang bercirikan hubungan dan tujuan anggota keluarga, menggunakan aktivitas yang menenangkan, menarik, dan menyenangkan untuk meningkatkan kesejahteraan interaksi sosial dengan orang, kelompok, atau organisasi, memahami dampak dari perilaku diri pada interaksi sosial. NIC, socialization and command, buat interaksi terjadwal, identifikasi perubahan perilaku tertentu, berikan umpan balik positif jika pasien berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, NOC, growth and development delayed, nutrition enables less than body. Kriteria hasil, anak berfungsi optim sesuai tingkatnya. Keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangannya. Ketidakmampuan anak dan berikan perawatan yang optimal, tingkat komunikasi verbal dan stimulasi taktil. Next, diagnosa cedera. Definisi resiko mengalami cedera sebagai akibat kondisi lingkungan yang berinteraksi dengan sumber adaptif dan sumber detensif individu. NOC-nya, resiko kontrol. Kriteria hasilnya, klien terbebas dari cedera. Klien mampu menjelaskan cara atau metode untuk mencegah cedera. Klien mampu menjelaskan faktor resiko dari lingkungan atau perilaku personal. NIC-nya, manajemen lingkungan, sediakan lingkungan yang aman untuk pasien, identifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik dan fungsi kognitif pasien dari riwayat penyakit terdahulu pasien. Next. Evaluasi keperawatan. Hasil yang diharapkan dari pemberian asuhan keperawatan pada anak dengan hiperaktif antara lain, anak dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain atau anak lain. Yang kedua, anak tidak akan melukai diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, anak mampu mengembangkan dan menggunakan keterampilan coping yang sesuai dengan umur dan dapat diterima sosial. Yang keempat, anak mampu untuk mencapai tidur tidak terganggu selama 6-7 jam setiap malam. Yang kelima, anak tidak mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Sekian presentasi kelompok 20. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ada Mbak, saya Pati Pergi, izin bertanya. Keadaan yang seperti apa yang intinya dapat memperparah atau meningkatkan anak dengan penyakit ini? Terima kasih. Gimana Mbak Jenny? Pertanyaan dari Mbak Feti udah jelas atau belum? Farah, Tolong itu mulut bayinya di Farah gue bayi. Ya monggo. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk nomor 20? Untuk Mbak Farah itu di unmute Halo? dulu. Farah tolong Mbak, lah. ngapa di sih? unmute Aku dulu. anu lagi karo HP. Itu di dulu Mbak. Mulai urung sih, Mbak. Sinyalnya botol ya. Ya ngejelak, jelak. Ya sapa gue. Iya. Untuk kelompok 20 apakah ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Kalau tidak nih ke tahap selanjutnya yaitu jawaban. Langsung dilanjut aja Mas Rizky. Kayaknya nggak ada yang mau nanya Oke, lagi. untuk selanjutnya untuk kelompok 1 monggo pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterima dijawab monggo. Jawab sekarang, Ki.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Opi. Terapi atau obat apa yang digunakan pada penderita retardasi mental? Yaitu jawabannya metilfedinat, klodin, atau risperidon. Gimana Mbak Opi? Mas. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Apa penyebab retardasi mental? Jawabannya cedera, misalnya karena kecelakaan atau lalu lintas saat berolahraga, kelainan genetik seperti sindrom Down dan hipotiroidisme, menderita penyakit yang memengaruhi fungsi otak seperti infeksi pada otak, misalnya meningitis atau tumor otak. Bagaimana Mas Arif? Apakah sudah jelas? Jelas. Oh, baik. Kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Wiwit. Bagaimana cara menghadapi anak dengan retardasi mental? 1. Pelajari segala hal yang berhubungan dengan retardasi mental. 2. Dorong kemandirian anak. 3. Kenali orang tua lain dari anak-anak retardasi mental. Sudah. Sudah dijawab semua, Mas Rangga. Sudah, Nggi. Oh, untuk selanjutnya kelompok 19, monggo pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterima dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ovi. Pertanyaannya yaitu umur berapa biasanya gejala autisme bisa dideteksi? Jawabannya itu gejala autisme seharusnya sudah bisa dideteksi sebelum anak genap berusia 3 tahun. Menurut dokter spesialis anak, Rudi Sutadi, orang tua harus memperhatikan patokan-patokan perkembangan anak di tiap usianya. Bila bayi tidak menunjukkan kontak mata di usia 6 bulan dan lebih suka memperhatikan benda daripada wajah orang tuanya, maka Anda perlu waspada. Ya, seperti itu Mbak Ovi. Oke, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Deti Ratna. Pertanyaannya yaitu apakah makanan tertentu yang perlu dihindari dengan anak didiagnosa autisme? Menurut sumber yang saya dapat, makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang mengandung gluten. Gluten itu protein khusus yang bisa ditemukan di biji-bijian seperti gandum dan jelai seperti padi, sejenis padi. Jadi makanan seperti roti, kue, dan pasta dari gandum biasanya mengandung gluten. Kemudian makanan yang mengandung kasein dapat ditemukan dalam makanan seperti dalam makanan yang mengandung laktosa seperti produk-produk susu dan olahannya seperti mentega, keju, yang kemungkinan besar mengandung kasein. Yang ketiga yaitu kacang kedelai atau produk-produk turun kedelai. Sebab saat ini banyak produk kedelai yang sudah direkayasa genetik yang dapat memperparah gejala autisme pada anak. Makanan yang mengandung kedelai yaitu seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, seperti itu, Mbak Deti, apakah ada ditanyakan lagi? Iya, Mas Kristiana, sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Ya, sami-sami. Selanjutnya untuk kelompok ke-20, untuk jawaban-jawaban, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterima, monggo dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eka.
tuli pada detail sehingga tidak mengikuti perintah atau tidak menyelesaikan tugas. Sering lupa juga biasanya, seringkali menghindar agar tidak melakukan hal-hal yang membutuhkan upaya mental. Yang kemudian kedua ada hiperaktif. Anak selalu bergerak, tidak bisa diam, seringkali terlihat menggeliat dan gelisah, terlalu banyak bicara, berlari, melompat, dan memanjat walaupun sudah dilarang, tidak bisa main dengan tenang. Yang ketiga, impulsif, bertindak dan berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, dapat berlari ke jalan tanpa melihat sekeliling dan kondisi jalan, sering bermasalah untuk bergantian, tidak bisa menunggu, sering menjawab sebelum pertanyaan selesai dibacakan, sering menginterupsi. Begitu Mbak Eka, jawaban dari kelompok kami. Iya, terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Feti. Yang pertanyaan, keadaan yang memperparah anak ADHD ya. Mungkin bisa dari makanan yang kurang sehat, seperti makanan yang mengandung, intinya mengandung bahan-bahan yang kafein atau apa gitu. Karena dari penyebabnya itu kan belum diketahui secara pasti. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko anak terkena ADHD itu meliputi faktor genetik dan lingkungan. Seperti itu Mbak Feti, apakah bisa diterima? Iya Mbak, bisa. Terima kasih ya. Untuk kelompok 20, apakah sudah dijawab semua pertanyaannya? Sudah, Mbak Rizkiana. Oh ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi semuanya. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan dalam membawakan atau memimpin acara presentasi pada siang hari ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.